Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai jenderal yang tak pernah terkalahkan dalam 100 perang. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Namanya jadi legenda, tak cuma di kalangan umat Islam, tapi juga di dunia barat. Khalid bin Walid tercatat tak pernah dikalahkan dalam 100 pertempuran. Situs HistoryNet memasukkannya ke dalam daftar 100 jenderal paling hebat sepanjang sejarah. The Ancient History List memasukkan Khalid dalam 12 jenderal paling berpengaruh di dunia pada masa pertengahan. Yang harus dicatat, di masa lampau para jenderal benar-benar memimpin pasukan mereka ke dalam medan pertempuran, menghadapi ribuan musuh di depan mereka. Berbeda dengan para jenderal saat ini yang memantau pertempuran lewat teknologi virtual. Dan Khalid bin Walid melakukan itu semua. Dia memimpin prajuritnya ke tengah pertempuran besar, melawan musuh yang berjumlah jauh lebih banyak. Tak pernah sekalipun Khalid dikalahkan di medan perang. Bisa disebut Khalid adalah peletak fondasi militer pertama tentara Islam. Dia berperang menyatukan seluruh jazirah Arab, kemudian melawan bangsa Persia, Romawi, dan Bizantium. Nama Khalid sebenarnya sudah tersohor di kalangan bangsa Quraisy sebagai panglima perang yang tangguh. Dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Namun dalam perang Mu'tah tahun 629, dia mulai menunjukkan perannya untuk memimpin pasukan muslim. Rasulullah SAW memperkirakan akan banyak korban saat pasukan Islam menghadapi tentara Kekaisaran Romawi Timur. Maka beliau menunjuk Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha bergiliran menjadi panglima jika salah satu tewas. Di Busra, pertempuran pecah, jumlah pasukan tak berimbang. 3.000 tentara Islam melawan sekitar 100.000 tentara divisi Romawi Timur. 3 panglima yang ditunjuk Muhammad SAW tewas dalam pertempuran. Pasukan Islam sepakat menunjuk Khalid menjadi pemimpin pasukan untuk meneruskan pertempuran. Dia memperlihatkan kepiawaiannya hingga memaksa tentara Romawi Timur mundur dari medan pertempuran. Dalam buku Heroes of Islam yang diterbitkan Darus Salam Publication, Nabi Muhammad di Madinah mendapat laporan soal pertempuran dan 3 komandan muslim yang gugur. Pedang Allah yang menegangkan bendera Islam, dan dia yang menyelamatkan pasukan muslim hari itu, kata Rasulullah pada para sahabatnya. Itulah awal mula Khalid bin Walid digelari Saifullah atau pedang Allah. Nama itu menggetarkan musuh-musuh di medan pertempuran. Kelak dalam sebuah pertempuran, komandan musuh mendatangi Khalid. Dia bertanya, apakah benar Tuhan menurunkan sebilah pedang dari surga dan memberikan padamu hingga kau tak terkalahkan? Katanya. Khalid sebenarnya bisa saja menjawab iya dan membuat seluruh pasukan musuh ketakutan. Namun dia memilih berkata jujur, tidak, kata Khalid. Dan dia bercerita bagaimana ceritanya hingga menyandang nama itu. Terkesan dengan kejujuran Khalid dan diskusi mereka soal Islam, sang komandan akhirnya bergabung dalam pasukan Islam. Kehebatan Khalid juga terlihat saat pertempuran Yarmouk. Dia memimpin 40.000 tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghassanid, dan juga pasukan Romawi Timur berjumlah 150.000. Dalam perang ini, pasukan Islam mencapai kemenangan telak. Mereka merebut Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Nama Khalid bin Walid harum di mana-mana agar dia tak didewakan dan dipuja-puja oleh kaum muslimin. Khalifah Umar memberhentikannya dari jabatan panglima perang tertinggi pasukan muslim. Posisi itu diberikan kepada Abu Ubaidah. Khalid tak mempermasalahkan hal itu. Secara pribadi, dia mendatangi Abu Ubaidah untuk melapor sebagaimana prajurit melapor kepada komandannya. Dia kembali ke medan perang sebagai prajurit, bukan panglima perang tertinggi lagi. Khalid meninggal dunia pada tahun 642 dalam usia 57 tahun di kota Homs, Suriah. Dia tak meninggal di medan perang sebagaimana keinginan banyak prajurit muslim, namun namanya harum sebagai panglima perang yang tak pernah kalah. Oke, sekian dari Dermawan Awan tentang jenderal yang tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Namun sebelum itu diharapkan agar tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya.